Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Muaz, kembali lagi dengan saya di Praktikum Biologi Populasi Ikan. Di praktikum kali ini kita akan membahas tentang PCR atau Polymerase Chain Reaction. Jadi kita simak videonya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang PCR atau Polymerase Chain Reaction. Pertama kita harus tahu dulu apa itu PCR. PCR itu merupakan suatu teknik sintesis dan amplifikasi dan DNA secara in vitro. Teknik PCR bersama teknik-teknik lain seperti sequencing DNA menjadi jalan evolusi yang sains dan teknologi, khususnya di bidang diagnosa penyakit genetik, dokter forensik, dan evolusi molekuler. Jadi tujuan dilakukan PCR itu untuk melipat gandakan sekuen nukleotida tertentu secara in vitro menjadi jumlah kelipatan ribuan hingga jutaan salinan secara eksponensial untuk kegiatan identifikasi selanjutnya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi menurut studi 2016, faktor yang pertama itu adalah deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP. Kedua ada oligonukleotida primer. Tiga ada DNA cetakan atau template-nya. Yang keempat ada komposisi larutan buffer. Kelima jumlah siklus reaksi. Yang keenam enzim yang digunakan, dan yang ketujuh faktor teknis dan non teknis lainnya seperti kontaminasi. Jadi tahapan-tahapan PCR itu ada pre-denaturasi, lalu ada denaturasi, selanjutnya annealing, lalu dilanjutkan dengan elongasi dan fase elongasi, dan terakhir adalah penyimpanan. Jadi untuk tahapan pre-denaturasi itu adalah merupakan tahapan persiapan sebelum denaturasi dengan menyiapkan target region. Ada denaturasi. Denaturasi ini adalah tahap pemisahan kedua urai DNA pada temperatur tinggi. DNA akan terdenaturasi pada temperatur 90-90 derajat Celcius. Umumnya, denaturasi optimum terjadi pada temperatur 95 derajat Celcius selama 30 detik. Dilanjutkan dengan proses annealing. Annealing ini adalah tahap penempelan primer pada pita DNA yang sesuai. Umumnya dilakukan pada suhu 55 hingga 60 derajat Celcius selama 30 detik. Dilanjutkan dengan proses elongasi, yaitu adalah tahap pemanjangan primer. Jadi umumnya dilakukan pada suhu 27 derajat Celcius dalam waktu 2-3 menit, yang disesuaikan dengan panjang atau pendeknya ukuran DNA yang diharapkan sebagai produk amplifikasi. Selanjutnya dengan terakhir adalah penyimpanan. Jadi tahap penyimpanan dilakukan selama 10 menit dengan suhunya itu 15 derajat Celcius. Jadi ada beberapa jenis dan modifikasi dari PCR. Pertama itu adalah restriction fragment length polymorphism atau RFLP. Metode ini digunakan untuk membedakan organisme berdasarkan analisis model derivat dari perbedaan DNA. Selanjutnya ada inverse PCR. Metode ini digunakan ketika hanya satu sekuen internal yang diketahui. Lalu ada nested PCR, yaitu metode yang memungkinkan untuk mengurangi kontaminasi pada produk selama amplifikasi dari jadwal primer yang tidak diperlukan. Lalu ada kuantitatif PCR, yaitu jenis yang digunakan untuk pengukuran berulang dari hasil produk PCR yang secara tidak langsung digunakan untuk mengukur kuantitas, dimulai dari jumlah DNA, cDNA, atau RNA. Ada reverse transkriptase atau RT-PCR. Nah, metode ini digunakan untuk amplifikasi, isolasi, atau identifikasi sekuen dari sel atau jaringan RNA. Selanjutnya yang terakhir adalah jenisnya adalah Random Amplified Polymorphic DNA atau RAPD. Nah, ini bertujuan untuk mendeteksi polimorfisme pada rangka DNA dengan cara mengkombinasikan teknik PCR menggunakan primer-primer dengan sekuens acak untuk keperluan amplifikasi lokus acak dari genom. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.